Ya, halo teman-teman, dan sekarang kita ada di episode selanjutnya dari episode sebelumnya yang intro tentang JavaScript. Dan kelihatan lah ya dari wardrobe-nya ya, dari bajunya dan penampilannya kalau episode kali ini tuh masih sama dengan di record di hari yang sama dengan episode yang sebelumnya yang introduction. Ini episode kedua ini ya. Dan kali ini ya pastinya gue masih bersama orang yang sama yaitu Mister Yoko. Ye, mana nih mukanya nih? Ah, ini dia. Ye, Halo kok. Oke. Gak usah basa-basi aku ya. Kan kita sebenarnya recordnya di hari yang sama. Jadi langsung gas. langsung aja nih. Hari ini kita hari ini di episode kali ini kita mau bahas kemarin kan bilangnya di episode sebelumnya bukan kemarin. Di episode sebelumnya itu adalah kita mau bahas tentang tipe data, benar nggak tuh? Betul, kita Nah, mau bahas di data sekarang. Oke. Kalau kayak gitu nggak usah banyak basa-basi, kita sharing atau ngoprek aja atau hands on langsung kok. Silakan kok di apa? Diambil kok ininya kok. Siap. Nah, share screen maksudnya. Oke, jadi kita sekarang lihat ya, kalau di apa namanya di layar kalian itu, sekarang ini ada namanya tipe data. Tipe data itu JavaScript sebenarnya umumnya itu hanya segini. Dia ada 5. Jadi dia ada string, ada number, ada boolean, ada array, ada objek. Nah, yang bawahnya ini apa? Bawahnya ini adalah ketika terjadi sebuah masalah, biasanya data yang keluar ini tipe datanya. Kita mau bahas satu-satu ya. String itu ya sesuai namanya, string itu adalah bisa dibilang sebagai satu variabel yang tipe datanya itu hanya bersifat tulisan. Jadi tulisan itu bisa angka, bisa huruf, bisa simbol, kayak misalnya 90, 12, bintang, dolar, gitu. Jadi dia bisa terima ini semua, ini string. Nah, kalau kita mau tulisan, lorem ipsum, atau semacamnya, biasanya kita pakai string. Itu udah dimasukin dalam string otomatis. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak lah, lanjut aja dulu kok. Ada dong, iya kan? Nah, number itu udah jelas nih, number nih. Number ini ya angka gitu maksudnya. Jadi dia hanya bisa terima angka. Nah, kenapa dia bisa terima angka ya? Karena memang maksudnya untuk angka. Tapi apakah angka itu bisa dimasukin dalam string begini? Bisa. Jadi kayak misalnya kita bikin variabel, kita maunya masukinnya angka nih. Tapi ketika kita masukin string, ntar kalau diolah, dia akan keluar namanya NaN. Nah, ini yang kita di bawah ini nih. Nah, nanti itu singkatannya atau number. Contohnya, cara keluar dari mana? Kita bisa panggil tipenya. Ini kan tipe number nih. Yep. Value-nya, karena JavaScript yang tadi di lecture kemarin kita bahas, itu ada value-nya kan any. Berarti sebenarnya kelemahan JavaScript adalah dia bisa masukin value apa aja. Kalau dimasukin value-nya ini, dia akan keluar none. Karena dia mendeklarasikan sebuah number, sebuah angka, tapi yang ini angka bukan kan? Iya. None, gitu. Oh, jadi number itu fungsi ya sebutannya ya, number dalam kurung Itu itu. function untuk mendeklarasikan. Function itu jadinya bisa ada function untuk mengcast langsung number itu. Jadi walaupun numbernya itu string, makanya tanda kutip berarti kan kalau string ya. Itu tetap aja kebacanya number kalau dia emang yang dimasukin itu ada sebuah angka bukan huruf gitu maksudnya. Betul. Nah, setelah itu berarti number udah paham ya. Jadi number itu hanya suatu angka aja. Tapi karena permasalahan JavaScript, kadang string dan number ini menjadi sebuah permasalahan. Kalau kalian nggak ngerti, ini jadi masalah nomor satu, error. Karena harusnya masuknya number, masuknya jadi kemasukan string, jadi masalah nih ya maksudnya. Iya. Nah, berarti yang ngebedain itu gue potong dulu. Yang ngebedain itu misalnya dalam hal ini kan ada number sama dan 9 nih. Nah, 9 ini kalau misalnya tidak dikasih kutip artinya dia itu angka. Tapi kalau dikasih kutip dia adalah sebuah string gitu, bener nggak? Betul. Dan string itu dia bisa pakai petik satu kayak gini. Ini petik satu kan.
dia bisa pakai petik 2. Oke. Yang terakhir itu dia pakai petik yang di atasnya tombol tab. Kalau di keyboard tuh di atas tombol tab. Oh iya 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 benar ada tuh. Nah, tapi kalau apa namanya? Kalau string yang pakai tombol tab ini punya tugas khusus. Dia kalau kita mau ngetik pakai namanya variabel. Jadi kayak misalnya nomor, kita mau panggil si number ya bisa, gitu. Oh, Ini untuk logic yang kalau ini biasanya gitu lah. jadi kalau pakai tanda kutip yang apa sih sebenarnya quotes ya, apa backslash apa quotes lah kayaknya ya itu ya. Jadi dia bisa naruh variabel di dalam stringnya String. itu. Betul. Kalau dia nggak ada stringnya, ntar dia lo keluarin undefined. Undefined itu data di bawah ini. Iya paham sekarang gua. Nah, kita masuk ke namanya boolean sekarang. Boolean itu istilahnya kayak kalau kita ngomong ini IT perusahaan. Kalau kita ngomong ini bahasa coding kan cuma bisa benar dan salah kan ya. Oh iya binary. Binary 0 atau 1. Jadi itu kalau anggap misalnya 0 itu salah ya berarti dia itu false gitu. Iya. True ya true. Jadi kalau benar ya ngapain, kalau salah ngapain. Itu pakai boolean sebagai kayak kalau kita ngomong switch gitu. Iya, kalau lampu mati nyala istilahnya gitu. Iya. True, false, mati nyala, ya kayak gitu. 0 1. Iya. Kalau array itu adalah sebuah variabel ya istilahnya ya, tipe data itu tapi dia lebih bentuknya kayak kotak. Kayak kotak. Iya, jadi dia itu bisa nyimpen banyak data di dalam sini. Oh. Contohnya kita bisa nyimpen string, bisa nyimpen number, bisa nyimpen boolean. Oh, I see. Dia tugasnya sebagai kotak buat nyimpen data. Nah, bisa juga yang kita mau bahas bawah jadi objek juga. Tugasnya itu gitu. Tugasnya si array ini. Sebagai ini ya, apa tipe data untuk menampung. Sebagai kotak. Kalau objek itu kita masuk ke objek sekarang. Objek itu tuh sebenarnya dia kayak sebuah tipe data, dia nampung, tapi nampungnya di dalam datanya dia. Kalau di dalam array ini satu datanya satu entitas. Oh iya, oke. Kalau di objek? Di objek itu selama di dalam kurung dia dihitungnya satu. Nah, dia tuh bentuknya ada namanya key sama value. Ini namanya key. Ini value-nya. Oh gitu. Oh, I see. Nah, tapi ketika dihitung, ini dihitung sebagai satu data. Misalnya data Yoko misalnya gitu. Ini kan isi datanya 2 kan? Benar nggak? Oh, iya. Tapi secara penyimpanan dihitungnya sebagai satu data gitu loh. Oke. Ini tuh kayak nantinya tuh kalau kita mau bekerja menggunakan kayak JSON itu ya. Betul, JSON itu base object. Oh iya benar, emang panjangannya sih O-nya itu objek. JavaScript Object Notation gitu kan kalau nggak salah. Betul, jadi kita untuk objek ini dia tipe data yang bisa nyimpan banyak data di dalam data itu, tapi dihitungnya sebagai satu entitas. Dihitungnya satu entitas, siap. Kalau array itu banyak data tapi banyak entitas, jadi kayak ini indeks 0, indeks 1, 2, 3 gitu. Iya, ada indexingnya ya, 0, 1, iya benar-benar. Betul, makanya array itu tuh ada, mungkin sekilas orang ngomongnya, kan sama aja, enggak, karena ini anggapannya ini kotak nih, kalau ciki ya, ini kotak box cikinya, ini bungkusan cikinya, nah ini cikinya nih. Oke. Kalau mau versi ID-nya tuh gitu tuh. Perumpamannya ke ciki lagi. Oke. Ya, paling gampang maksudnya gitu. Iya, oke, sip, lanjut. Tapi gue dapat sih the whole idea-nya maksudnya gimana. Nah, sekarang kita masuk ke undefined. Undefined ini sebenarnya bisa dibilang tipe data yang bukan tipe data ya, karena ini sebenarnya tipe data yang kayak kalau kita nggak tahu di datanya apaan. Oke. Itu biasa terjadi kalau kita manggil sesuatu datanya nggak ada. Contohnya kita expect nih, datanya ada, tapi ternyata nggak dikirim dari front end. Ya, dia bisa dua, dia bisa undefined karena tidak didefinisikan, atau dia null, karena null itu ya dianggapnya nggak ada, barangnya nggak ada gitu. Oke. Ngerti. Jadi untuk dasarnya ngoding sebenarnya tipe data tuh hanya ini yang kita butuhin so far, maksudnya untuk yang basic tuh hanya ini doang.
Cuman yang susah di ngertiin adalah ntar ini 2 yang jadi bahasannya panjang, gitu. Gitu. Dan kantor akan pakai ini terus, walaupun sebenarnya ini juga terpakai. Tapi ini adalah biasanya dipakai sebagai pengisi data di dalam ini, gitu. Iya, iya, paham, paham, paham. Karena nanti berkaitan sama transaksional sebuah data dikirim ke backend atau dikirim balik ke front end gitu ya, yang bahkan notabene bisa jadi backend sama front end itu berada di instant atau server yang berbeda gitu, yang jaraknya mungkin gak sebelahan gitu kan. Iya, karena ada bisa juga dari frontend mintanya, backend kirim datanya returnnya string dong, atau enggak mintanya array of string dong, atau mintanya objek dong. Nah itu makanya tipe data kita harus ngerti dulu, karena kita kan mengacu ke requirement kan dari tim yang lain kan. Benar, 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 benar. Kalau kita nggak ngerti ya masa kita orang minta string kita kasih nomor ya berantem dong. Nggak sampai berantem kok, cuman error aja. Ya error karena di frontend ada logiknya lagi untuk ngecek ini tipe data apa. Iya, Gitu. iya, benar-benar sih, benar. Biasanya ada logiknya lagi buat validasi dulu, ini benar nggak tipe datanya gitu kan. Betul. Ntar kalau dikirim kan jadinya none, jadinya undefined gitu. Iya, benar-benar. Oke. Ya saya ini muncul di frontend nih. Kalau salah kirim data ntar pas di render kok undefined ya. Biasanya gitu tuh. Itu biasanya kalau yang masih awal-awal belajar pemrograman nih kayak gue nih, pasti langsung kayak perasaan udah bener ya, ini di bagian mananya ya. Ketemu di 3 pasti berantem dulu. Iya. Oh salah ya? Soalnya salah jenis errornya itu bukan error yang menimbulkan apa ya maksudnya ya, jenis error yang terdefinisi gitu. Jadi kalau gua nyebutnya tuh di sistem itu tidak terdetek error, tapi logiknya error gitu. Tidak expected resultnya maksudnya gitu loh, tapi tidak terjadi error. Iya, jadi susah nyari di bagian mananya nih tadi errornya. Kalau untuk yang kayak programmer baru kayak gua gini kan pasti emang kayak gitu, emang sesuatu yang ternyata cuman salahnya di sini gitu, tapi bingungnya sampai berjam-jam gitu. Betul. Dan harus diingat bahkan kalau kalian bootcamp ya, ini nih sebenarnya faktor yang bikin kalian suka nggak naik kelas tuh sebenarnya gara-gara ini. Kalian nggak paham tujuannya apa. Percaya nggak percaya. Oke. Jadi dia harus dimengerti. Kalau perlu video ini ditonton berkali-kali biar ngerti tujuan setiap ini nih apa nih gitu. Maksudnya tujuan kalau yang gue tangkap nih ya string untuk mendefine sebuah value yang bersifat string gitu kan, tujuannya itu kan. Iya, tujuannya tulisannya. Tapi kan kadang orang beda-beda. Kayak tiba-tiba karena dia minta terima string, tiba-tiba karena logiknya dia mintanya number, tapi nggak di convert ke string dulu kan error. Oh, itu maksud lo. Iya, kebayang. Itu makanya nyinggung yang kekurangannya JavaScript ya itu. Karena kita harus benar-benar aware apa yang kita tulis gitu. Iya. Kalau di bahasa lain ditolak, nggak ada gitu. Cuma kita ada upgrade JavaScript namanya TypeScript, itu ntar di materi yang lain gitu istilahnya. Oke sih. Kebayang. Jadi JavaScript ini emang bahasa pemrograman yang dinamis ya, beda sama misalnya kayak C++ yang statik, maksudnya semuanya strict gitu. Lo bikin ini define dari awal. Ya, semua di define harus benar dari awal kayak gitu contohnya. Gak bisa tuh lo define-nya string tapi value-nya angka misalnya kayak gitu kan, error. Nggak bisa. Dia akan tolak. Bahkan TypeScript pun begitu. Berarti kalau dinamis kayak gini sebenarnya bukan JavaScript doang, Python juga sih tahu gue kayak gitu dah, dia itu nggak perlu define banget gitu kan. Maksudnya ini problem kayak gini tuh general kepada bahasa-bahasa pemrograman yang memang sifatnya dinamis, bukan terkhusus doang ke JavaScript, enggak sih? Karena kita ada tipe data namanya any sebenarnya. Nah any itu tuh bukan variabel, tapi ini kan kalau dibacakan ada let string titik 2 string kan. Oke. Nah berarti variabel string itu tipe datanya string. Nah masalahnya JavaScript kalau nggak diisi data apa-apa dia tipe datanya any. Oh gitu. Bisa diisi apa aja. Iya paham. Itu yang jadi masalah. Makanya ini harus dipahami dulu, baru kita masuk ke materi berikutnya. Kalau sekarang sih materi ini udah kelar. Penjelasan dari tipe data ini gitu. Jadi untuk tipe data
Ya ini nanti ada lanjutannya ya, part 2-nya ya berarti ya. Ada, Kayak kalau panjang nih ya kayaknya. bahas yang tadi kayak misalnya string kan bisa dimasukin logic, ngerti ya maksudnya. Bener. Number pun juga ada built-in functionnya gitu. Itu kan juga bisa. Oke teman-teman, berarti nanti tungguin aja ada part 2-nya. Kayaknya habis video ini, next videonya itu bakalan kita ngebahas lagi tipe data, dan yang ke part 2-nya bakal lebih dalam gitu kan pembahasan tentang tipe datanya ini. Berarti untuk yang sekarang sampai sini dulu aja tuh atau gimana? Sampai sini aja dulu, biar dicerna dulu karena ini sebelum masuk materi berikutnya harus ngerti dulu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk karena ini udah masuk ke hands on-nya, ke ngopreknya, kalau emang teman-teman mau ngerti, kayaknya lebih baik sampai sini dulu tipe datanya. Lebih baik videonya kalau menurut gue sedikit-sedikit, eh, tapi banyak nggak masalah gitu. Kayak misalnya tipe data ini ya kalau agar lebih paham dibuat sampai sini dulu aja. Tapi nggak masalah, nanti ada tipe data part 2, part 3, part 4 nggak masalah. Jadi tapi yang penting teman-teman bisa memahami dulu. Tadi benar yang kata Yoko benar katakan, ketika ketika kita mau lanjut kayaknya ini sesuatu yang fundamental. Jadi teman-teman harus paham dulu masing-masing maksud tujuan tipe data masing-masingnya, itu kayak string itu untuk gimana, maksudnya number itu gimana, dan boolean itu gimana. Gitu nggak kok kurang lebih kok. Betul, karena kalau nggak tahu ini kita mau lanjut ke bawahnya juga takutnya ntar ada salah coding. Aduh kenapa jalan-jalan, taunya mesti yang isi string dikirimnya number. Ntar kok nggak ketemu-ketemu ya 3 jam padahal cuma begitu doang gitu. I see. Oke, kalau kayak gitu, Yos, berarti sampai sini aja ya kok ya. Sampai sini dulu aja, dicerna dulu. Kita santai, tapi dicerna pelan-pelan gitu. Ini yang gue suka dari Yoko, santuy kita. Oke, kalau itu gitu teman-teman, terima kasih yang udah pada nonton. Sampai ketemu di next episode TechInet selanjutnya yang masih tentang playlist JavaScript, dan kita akan membahas tentang tipe data, masih tipe data juga yang lebih deepnya. Dan ya akhir kata seperti biasa, gue minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Yoko juga pastinya juga minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata, atau dari gue juga kalau ada kesalahan non teknis. Ya silakan aja komen di kolom komentar di bawah. Kritik dan saran dipersilakan. Yang penting tetap dengan cara-cara yang baik agar ekosistem ngoprek atau sharing session kita ini tetap enak lah, sama-sama enak lah ini gitu. Dan buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat, bolehlah di share, dikasih tahu teman-temannya, atau di subscribe, bahkan lebih bagus diklik tombol loncengnya tuh, belnya tuh, biar kalau kita upload lagi video terbarunya langsung ke notice ke device teman-teman kalian semuanya gitu ya. Oke, dan ya udah sampai situ aja. Sampai jumpa di next episode TechInet playlist JavaScript selanjutnya. Bye.